Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak sekalian, pemirsa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa berjumpa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga anak-anak semua, siswa-siswi dan keluarganya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih di masa pandemi, mari kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini dan virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, terutama dari Indonesia, dan semoga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang salih salihah. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang menggapai berkah dengan mawaris. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke, kita lanjutkan sekalian. Menggapai berkah dengan mawaris. Untuk kelas 12 di semester genap ini kita akan belajar tentang kajian fikih, yaitu tentang mawaris atau hukum waris dalam Islam. Sebelumnya biasakan anak untuk tadarus. Di sini disajikan surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Ya, tadarus dengan baik. Perhatikan makharijul hurufnya sehingga anak-anak bisa semakin lancar dalam membaca Al-Qur'an. Ini skemanya, infografis yang perlu difahami anak-anak sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami tentang mawaris, bisa mempraktekkan berdasarkan syariat, peduli pada orang lain sebagai cerminan ketentuan waris dalam Islam, meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Ya. Kemudian dia akan ahli waris dalam Islam. Bisa dilihat bersama-sama. Yang pertama ada ahli waris anak laki-laki dari pihak ahli waris perempuan. Ini bisa dilihat mulai dari nomor 1, nomor 2, ya. Ada pewaris. Yang pertama adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta, maka hartanya disebut harta warisan. Tapi ketika pembagian warisannya saat pemilik itu masih hidup, bisa dinamakan hibah. Ya, bisa dilihat bersama-sama di sini diagramnya untuk dicermati. Kemudian pembagian ahli waris ada anak laki-laki dan bagian menjadi ashabah sampai dengan saudara-saudari seibu,
6 ada sepertiga. Ini dalam bagian warisan. Cara perhitungannya ini ya. Warisannya Rp120.000. Nama ahli warisnya adalah istri, ibu, anak laki-laki. Lalu bagian istri seperempat. Nah, dari 120 berarti dapatnya Rp30.000. Ini contoh sederhana aja ya. Kemudian ibu bagian sepertiga, bagian adalah Rp40.000. Anak laki-laki asobah atau sisa maka dapat Rp50.000. Ini contoh sederhana pembagian warisan. Kita akan masuki tentang definisi atau pengertian warisan dalam Islam. Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang ada kata miras. Dalam bahasa Arab kata waris ini berarti harta peninggalan yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Syariat Islam sudah mengatur bagian harta pusaka atau warisan orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Nah, ini ya. Kita mengenal dalam warisan itu kalau laki-laki dalam bahasa Jawa sepikul segindongan. Anak laki-laki mendapat 2, anak perempuan mendapatkan 1. Nah, ini perbandingannya. Kemudian ahli waris, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan 12. Ini silahkan nanti diperhatikan. Kemudian yang pertama pembagian ahli waris dari pihak laki-laki. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki, bapak, kakek, dan bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki sampai dengan suami, gitu ya, sampai dengan huruf N. Dan dari perempuan ada anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, dari bapak sampai ke atas, ya, sampai dengan istri. Kemudian dari di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat 1/6 dari harta pusaka. Istri mendapat 1/4 jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat 1/2 jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak, dan 1/4 jika istri yang wafat meninggalkan anak. Ini tabelnya bisa kita lihat bersama-sama. Suami, istri, anak perempuan dapat berapa, ibu dan bapak. Jadi keterangan berisi syarat. Contoh suami mendapat 1/2 jika istri tidak meninggalkan anak, 1/4 jika istri meninggalkan anak, sampai dengan selesai. Ya. Kemudian ada 2 kelompok ahli waris dari segi bagiannya. Ada dzawil furud, yakni ahli waris yang jatah bagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nih, jadi 1/2, 1/3, 1/4, ya, 1/6, kemudian ada 1/8, istri dapat 1/8 jika ada anak atau cucu. Kemudian berikutnya ada 2/3. Ada juga pembagian yang mendapat asobah. Apa itu asobah? Yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat meroleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Ahli waris asobah dibagi menjadi 3. Asobah binafsih, ini ya. Ada asobah binafsih. Kemudian asobah bighairi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lainnya. Ada asobah ma'al ghair, ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris yang lainnya. Ahli waris hajib atau mahjub, artinya ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya seorang yang mendapatkan warisan terhalang karena di antara penghalang warisan adalah karena dia membunuh. Ya. Yang kedua,
karena murtad, ya, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga karena dia masih seorang budak yang belum bebas. Kemudian sebab seseorang mendapatkan warisan di antaranya misalnya seseorang yang pertama karena nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua adalah karena hubungan perkawinan atau semenda. Yang ketiga karena wala atau dia sudah terbebas dari statusnya sebagai budak, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Nah, ini ada hubungan ahli waris dengan hukum adat, ada secara adat, ada secara perdata. Ini ya. Hikmah hukum waris menciptakan sikap tunduk dan patuh pada ajaran, memperhatikan jalan ahli waris, mendahului kepentingan mayit daripada masih hidup, untuk manusia untuk tidak rakus, mendidik manusia agar hidup hemat, tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda itu. Nah, karakter yang bisa kita terapkan adalah ini, memenuhi segala perintahnya dengan meyakini kebenarannya. Ini karakter religius sampai dengan selesai ya. Ini. Kemudian kesimpulannya, istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata miras. Dalam bahasa Arab kata ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah warisan disebut dengan ilmu waris, yang lebih kita kenal dengan istilah faraid. Ahli waris berhak mendapat warisan adalah yang laki-laki. Nah, ini sampai dengan kemudian dari anak perempuan. Inilah sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian contoh cara pembagian warisan kita bisa lihat di kasus yang pertama misalnya. Oke, seorang meninggal dunia atau wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, nenek, dan harta warisan dia tinggalkan sebanyak 240 juta. Bagaimana cara pembagian harta pusaka dan bagaimana berapakah bagian mereka masing-masing? Nah, ini jawabannya. Ahli waris istri mendapat 1/8 karena tidak ada anak. Satu anak laki-laki asobah binafsi. Kemudian satu anak perempuan asobah bigoiri, ibu 1/6, paman, nenek mahjub. Nah, ini ya. Kemudian langsung kita hitung 1/8 kalikan harta warisannya 240 juta sama dengan 30 juta. 1/6 nah, kali 240 juta sama dengan 40 juta. Sisanya asobah 240 juta dikurangi 30 juta tambah 40 juta sama dengan 170 juta. Nah, ini. Karena bagian laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi saya sampaikan tadi antara spikul dengan segindongan 2/1. Nah, ini ya, 1/3 kali 170 juta sama dengan 56,66 sekian. Dibulatkan menjadi 56 juta 660 ribu rupiah. Oke, ini berikut adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan. Ini jumlah akhirnya. Istri 8 dapat 30 juta, satu laki-laki asobah mendapat 113 juta 340 ribu rupiah, satu anak perempuan asobah bigoiri mendapat 56 juta 660 ribu rupiah, ibu 1/6 40 juta, dan paman mahjub atau terhalang. Oke, ini sekalian. Kemudian terakhir nenek mahjub atau terhalang. Jumlahnya 240 juta rupiah sesuai dengan harta warisannya sebesar 240 juta rupiah. Jadi cara membagi warisan kalau ada kasus soal misalnya, maka langkah pertama adalah kita buat tabel seperti ini, kemudian berapa bagiannya sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan. Ada juga yang cara aul dan cara rot. Ya, ini cara secara umum bisa dipahami untuk contoh saja sehingga harapannya anak-anak bisa memahami ketika nanti menemukan kasus atau soal di
ujian atau di ulangan yang ada di semester genap ini. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kesimpulannya bahwa seorang mendapatkan ahli waris itu ketika sudah, jadi pembagiannya ketika orang meninggal dunia adalah setelah dikurangi biaya pemakaman dan ubur rampai yang semua dibutuhkan ketika jenazah itu sudah selesai. Kemudian yang kedua, dikurangi hutang dari orang yang meninggal tadi itu. Setelah perlengkapan dan peralatan untuk pemakaman serta alatnya dan semuanya terpenuhi dengan baik, terbayarkan, dan hutangnya juga sudah dilunasi, maka tinggallah sisa hasil warisan itu yang dibagi untuk para ahli waris atau keluarganya. Kemudian jangan sampai kita menjadi bertengkar hanya masalah warisan. Ahli waris bisa dibagi dengan cara adat, kebiasaan kita di masyarakat, bisa dengan cara perdata, dan bisa dengan syariat Islam. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika ahli waris sudah meninggal dunia, kemudian ketika yang punya harta waris meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris atau keluarga, dan mereka sendiri bertengkar, maka almarhum atau keluarga yang sudah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan itu tidak tenang di alam barzahnya. Ibarat kalau orang yang meninggal itu tidur di kamar sebelah, kemudian anak-anaknya membuat gaduh di kamar sebelahnya. Ya, itu contoh logika ketika ada ahli atau keluarga yang sudah meninggal dunia dan keluarganya atau ahli waris itu bertengkar mempermasalahkan harta warisan yang ditinggalkan. Semoga kita semua terhindar dari hal seperti itu, dan mari kita bersama-sama untuk belajar mengambil hikmah dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat di wilayah kita semua, agar itu menjadi pelajaran kita untuk terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif tentang atau yang disebabkan oleh harta warisan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.